Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari Prodi Sistem Informasi semester 3 UT Jakarta dengan NIM 0529672221. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, kita bisa langsung saja untuk ke tugasnya. Untuk di sini kita diminta untuk menjalankan prompt CMD di Windows ya, yang digunakan untuk navigasi direktori, manajemen file, serta diagnosis dan konfigurasi jaringan. Untuk yang pertama itu di sini diminta kode perintah. Yang pertama itu CD. CD itu di sini berfungsi untuk menampilkan nama atau mengubah direktori kerja saat ini. Digunakan untuk navigasi antar folder di dalam command prompt. Untuk contohnya di sini prompt CD itu untuk menampilkan nama ya dari direktori kerja saat ini. Misalnya contoh lainnya CD documents. Nah, kita pindah ke documents. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Lalu untuk kode perintah kedua yaitu CLS. CLS di sini berfungsi untuk membersihkan layar command prompt dari semua perintah sebelumnya beserta outputnya sehingga tampak kosong kembali. Seperti di sini contohnya. Oke, setelah dimasukkan prompt CLS dia akan bersih kembali. Oke, untuk selanjutnya kode perintah ketiga yaitu CLS slash tanda tanya. Di sini itu untuk menampilkan bantuan lengkap atau help tentang perintah CLS beserta sintaks dan opsinya. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Dia CLS itu clear the screen. Untuk promptnya itu CLS. Oke, untuk selanjutnya itu kode perintah keempat yaitu dir slash tanda tanya. Di sini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau help untuk perintah dir, termasuk daftar parameter seperti /p atau pause, /w atau wait format, dan /s termasuk subdirectory. Ya, contohnya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya kode perintah kelima yaitu ipconfig. Berfungsi untuk menampilkan konfigurasi TCP/IP dasar yaitu alamat IPv4, subnet mask, dan default gateway untuk semua adaptor jaringan yang aktif. Contohnya seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini. Lalu yang selanjutnya itu ipconfig /all. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Menampilkan konfigurasi TCP/IP lengkap untuk semua adaptor termasuk informasi detail seperti MAC address, DNS server, DHCP server, dan status list. Oke, untuk selanjutnya itu kode perintah ketujuh yaitu ipconfig slash tanda tanya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Berfungsi untuk menampilkan semua parameter dan penjelasan lengkap dari perintah ipconfig. Terus untuk selanjutnya itu kode perintah ke-8 yaitu ipconfig release, yaitu berfungsi untuk melepas atau rilis alamat IP konfigurasi DHCP saat ini sehingga komputer kehilangan alamat IP dari router atau server adaptor menjadi tidak terkonfigurasi. Untuk contohnya seperti ini. Oke, di sini bisa dilihat dia langsung terlepas ya untuk servernya, karena dia fungsinya itu untuk melepas atau merilis. Terus kode perintah selanjutnya itu ipconfig renew /renew.
berfungsi untuk meminta atau request alamat IP baru dari DHCP server setelah sebelumnya dilepas dari /release, digunakan untuk refresh koneksi. Untuk contohnya yang seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kode perintah 10 yaitu ipconfig display DNS /display DNS. Untuk tampilannya seperti ini, yaitu berfungsi untuk menampilkan isi dari cache DNS resolver pada komputer berisi daftar domain yang pernah diakses beserta alamat IP-nya. Untuk contohnya seperti ini ya. Untuk selanjutnya kode perintah 11 yaitu ipconfig /DNS. Di sini itu flash DNS ini menghapus atau mereset seluruh cache DNS berguna saat ada perubahan alamat website atau kesalahan resolusi nama. Oke, tampilannya seperti ini. Menampilkan output successfully flash the DNS resolver cache. Selanjutnya ipconfig register DNS. Oke, di sini berfungsi untuk memulai registrasi ulang nama DNS komputer dan alamat IP secara manual ke server DNS tanpa perlu merestart komputer. Untuk contohnya seperti ini, outputnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada command ping, yaitu menguji konektivitas jaringan dasar dengan mengirim paket ICMP ke alamat IP atau domain tujuan dan menunggu balasan. Digunakan untuk mengecek apakah host target aktif atau tidak. Contohnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu netstat. Oke, tampilannya seperti ini. Dia berfungsi untuk menampilkan statistik dan informasi tentang koneksi jaringan yang sedang aktif pada komputer Anda. Untuk contohnya seperti ini ya. Oke, dia masih berjalan untuk komennya. Untuk selanjutnya yaitu kode perintah 15 yaitu tracer. Dia berfungsi untuk melacak rute atau jalur yang dilalui paket data dari komputer sumber hingga host tujuan, melewati berbagai router atau hops, berguna untuk analisis latency dan titik kegagalan. Untuk contohnya seperti ini, outputnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, kode perintah ke-16 yaitu pathping. Dia berfungsi untuk menggabungkan fungsi traceset dan ping selama periode waktu tertentu untuk menghitung statistik paket hilang atau paket loss dan latency di setiap hop. Untuk contohnya seperti ini, outputnya seperti ini. Untuk selanjutnya kode perintah ke-17 yaitu ns lookup. Oke, ns lookup ini melakukan query ke server DNS untuk mengetahui informasi seperti alamat IP dari sebuah domain atau forward lookup atau hostname dari sebuah IP reverse lookup. Untuk contohnya seperti ini, outputnya seperti ini. Untuk kode perintah selanjutnya yaitu ada nets. Nets di sini berfungsi untuk utilitas baris perintah yang sangat kuat untuk mengelola, mengonfigurasi, dan memantau hampir semua aspek jaringan Windows seperti firewall, antarmuka, Windsock, routing, WiFi. Untuk contohnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ada root. Kita bersihkan dulu sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya ada root. Tampilannya seperti ini ya. Outputnya seperti ini. Root ini berfungsi untuk melihat, menambah, atau menghapus entry static routing dalam tablet routing IP lokal, mengatur jalur paket data manual jika jalur otomatis dinamis tidak berfungsi optimal. Oke, dan yang terakhir itu kode perintah net. Net ini berfungsi untuk perintah multifungsi untuk melihat dan mengelola beragam aspek jaringan Windows tingkat tinggi seperti berbagi file atau share,
koneksi drive jaringan, user, grup, hingga kelainan tertentu seperti netlogon waktu. Untuk contohnya seperti ini. Oke, untuk outputnya seperti ini. Dan untuk kesimpulan praktik ini, setelah menjalankan ke-20 perintah di atas, dapat disimpulkan bahwa perintah-perintah CMD memiliki fungsinya masing-masing. Perintah navigasi seperti CD dan CLS membantu mengelola lingkungan kerja PROM. Perintah ipconfig beserta variasinya sangat vital untuk troubleshooting konfigurasi IP dan DNS. Sementara perintah ping, traceset, petping, dan netstat penting untuk menguji konektivitas serta memonitor lalu lintas data di jaringan. Memahami rangkaian perintah ini merupakan bekal mendasar bagi seorang praktisi jaringan komputer. Mungkin sekian saja seperti itu tugas 2 dari jaringan komputer saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.